Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini terjadi koreksi tipis sebesar 0,74% dengan total market cap di angka 3,29 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini terjadi rally sebesar 0,21%. Jadi ya ini sayangnya skenario yang kita tidak terlalu inginkan ya. Market koreksi tapi Bitcoin dominance meningkat. Artinya koreksi alts cenderung lebih besar dibandingkan BTC ya. Nah, ngomongin soal koreksi, BTC sekarang mulai ke-reject oleh MA20 and this is not good ya. Walaupun to be fair masih ada 21 jam lagi sampai daily close. Kita lihatlah nanti sampai jam 7 pagi besok seperti apa. Nah, tapi kalau kita lihat di sini overall ya this is not good, mulai ke-reject MA20 ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah 91.906 bisa bertahan sebagai support atau tidak begitu ya. Karena kalau sampai ke-reject oleh MA20 ini akan men-trigger juga lower high ya. Aset yang membuat low, lower high, lower low adalah aset yang bearish ya. Jadi we'll see apakah MA20 akan mulai menghajar Bitcoin terus turun atau tidak. Dan mungkin lebih penting lagi juga selain dari itu ya, kalau MA20 kan kita udah bisa lihat nih udah mulai menjadi resisten lah, udah ada indikasinya. Nah, yang jadi penting lagi adalah 91.906 bisa nahan atau enggak. Kalau dia bisa nahan ya masih ada fighting chance. Tapi kalau misalkan dia nggak nahan, jebol ya sudah ya, berarti lower low, lower high, lower low lagi begitu ya. Kita lihat di sini masih ada beberapa support juga sih kalau sampai amit-amit tembus. Masih ada 89.800, 87.200 dan yang mungkin yang paling terkenal adalah BSB. Beberapa udah ada yang komen nih, "Bang, kayaknya harus ke BSB nih." Ya bisa-bisa aja, kalau gua sih siap-siap aja, mau ke BSB juga siap ya. Nah, tapi ya kalau kita ingat di 2021, kenapa kita bandingin sama 2021? Karena secara teori cycle 2021 itu sama-sama tahun new all time high begitu ya. Nah, di 2021 gue juga awalnya mikir, wah ini kayaknya kita bakal ke BSB nih ya. Bakal ke BSB. Di daerah sini lah. Sini sorry. Wah, ini bakal BSB nih, bakal BSB. Taunya enggak, naik lagi begitu. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah di zaman itu yang nahan adalah MA50. Sekarang jebol gitu. Jadi waduh gimana nih ya? Apakah kita akan ada pattern baru dan ke BSB lagi atau kita mengikuti seperti 2021 di mana dia nyaris ya seperti mau menuju ke BSB tetapi nggak jadi begitu ya. Ya kalau gua sih simple, nggak usah di-stressin, nggak usah kita coba tebak-tebakan juga. Ya kita lihat aja supportnya nahan nggak. Kalau supportnya nahan ya sudah, sama kayak waktu di sini ya. Supportnya nahan, oke. Buat higher high, oke. Berarti potensi buat lanjut. Taunya dikasih fundamental yang nggak bagus ya. Data-data di US nggak terlalu bagus, drop lagi. Begitu. Jadi ya itu dia kombinasi antara TA dan fundamental. Dua-duanya berguna. Begitu ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa oh gue tim fundamental, oh gue tim TA. Enggak, dicampur dua-duanya ya. Dengan rasio yang menurut gue lebih sedikit heavy ke TA lah begitu ya. Karena kalau fundamental tuh lebih sering false signal lah menurut gue dibandingkan TA. Kalau TA tuh false signal biasanya karena ada event-event tertentu yang di luar dari di luar dari schedule lah gitu kasarnya ya. Tiba-tiba atau di luar dari forecast lah gitu ya. Tiba-tiba Jerome Powell udah lagi bagus-bagus nurunin interest rate di sini ya. Wah, orang udah happy ya. Tiba-tiba dikasih tahu bahwa 2025 forecastnya dikurangin setengah interest rate-nya. Waduh, market langsung ngedrop ya. Ya, tapi di waktu bersamaan juga kalau cuma pure fundamental itu nggak bisa dijadiin tempat patokan untuk masuk. Begitu. Karena kalau lu patokan fundamental, udah banyak lah ya, udah banyak juga yang curhat dulu ke gua, "Aduh Bang, gua kapok Bang ya." Oh, apa namanya? Ya ada yang bilang tebak-tebakan, ada yang bilang berjudi. Masuk di market waktu nunggu data fundamental, ujung-ujungnya nggak sesuai harapan Bang. Iya memang. Ya makanya cara masuk ke market itu bukan fundamental. Ya cara masuk ke market itu TA. Fundamental itu adalah untuk melihat lagi possibility untuk extra volatility gitu. Ya dan ya indeed sometimes it's very volatile seperti kemarin-kemarin begitu ya. Nah, tapi gue ingin ingatkan satu lagi ya, masih ada sedikit sentimen seperti ini. Bang, cycle kali ini beda ya bang.
Dulu tuh bullish banget. Dulu tuh bullish ekstrim bang. Sekarang tuh kayaknya nggak bullish. Ingat ya, itu recency bias. Kalau mau ngomong secara faktanya, ini kita drawdown masih kecil loh. Serius. BTC tuh sekarang harga running minus 13%. Terendahnya tuh baru berapa? Cuma 16 gitu ya. Kecil. Lu lihat zaman 2021 aja ya. Pergerakannya kayak apa tuh? Ini koreksi paling berapa sih bang? Paling belasan persen? Oh bukan. Ini koreksi 30%. Ya, coba cek lagi. Ini berapa sih bang paling? Ini kan lebih kecil nih ya. Pasti cuma kecil lah. Nggak sampai 10. Faktanya 26. Gitu. Nah orang suka ini aja. Orang suka lupa gitu bahwa korektif movement di cycle kemana juga nggak kecil. Ini 18%. Lalu ini 27 gitu. Nah, bahkan kalau kita mau ngomong ke sini ya, ini sampai 55%. Lanjut lagi naik ke atas, lanjut lagi. Nah, siap nggak? Gitu. Ya kadang-kadang gitulah. Kalau kita udah lama, ini kan udah mau 4 tahun nih ya, 2021 nih ya. Nah, kadang-kadang kita suka lupa gitu bahwa dulu juga volatile, bahkan dulu lebih volatile dibandingkan sekarang. Nah, cuman ya karena kita lagi ngejalaninnya di masa-masa ini, jadi lupa. Kita cuma ingatnya, dulu enak-enaknya aja tuh. Ya sekarang kalau dikasih lihat datanya baru, oh iya ya, dulu juga sama bahkan lebih bearish begitu. Jadi ya kalau menurut gua sih jangan distresin. Waktunya akumulasi ya. Oke. Next kita masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya ini menguat ya, menguat. Kita lihat apakah dia akan nanti mulai retest lagi 109,251 atau tidak gitu ya. Sebagai support tentunya ya. Untuk Bitcoin dominance masih di BSB dari tanggal 7 Januari. Jadi ini basically kayak nge-copy dari 28 sampai tanggal 1 Januari kemarin ya. Jadi dia stuck di BSB ya, berusaha untuk tembus, gagal. Nah, tetapi dalam ya beberapa hari kemarin mulai terjadi lagi momentum nih. Nah, apakah kali ini BSB bisa tembus atau tidak? We'll see ya. Oke, next kita akan masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US ya, di mana ini dibahas oleh Reuters ya. Nah, di sini mereka membahas bahwa ini kemungkinan besar akan ada the next wave of US crypto ETF begitu ya. Maksudnya apa ya? Hype-nya akan ada kemungkinan membesar lagi begitu. Kenapa? Atau gini deh, sebelum kenapa kita recap dulu apa yang terjadi ya. Ini banyak orang yang ngerasa ETF biasa aja. Jangan salah loh. Ini ETF Bitcoin ya. Ini ETF Bitcoin aja loh ya. Ini menarik sebesar 65 miliar USD di 2024 ya. Dan ini membuat BTC dari 43.000 sampai ke 100.000. Dan kalau kita mau lihat di sini ya, ternyata IBIT-nya punya si BlackRock ini menjadi the most successful debut di ETF industry history sepanjang masa ya, dari 35 tahun ke belakang. Banyak orang nggak sadar bahwa ETF itu masih belum terlalu lama sebenarnya ya. Nah, tapi kita bisa lihat BlackRock ya, IBIT-nya mereka ini menjadi the most successful debut sepanjang masa. Ini jauh lebih gila daripada waktu debut ETF emas. Gitu ya, jadi banyak yang meremehkan tapi pada faktanya itu luar biasa besar ya si demand-nya ya. Dan selain itu juga kalau kita di sini ya, banyak berekspektasi bahwa di zaman Trump akan lebih light ya, regulasinya akan lebih santai begitu ya. Dan bahkan ada beberapa juga orang ya, ini salah satunya adalah si Matthew Siegel, yaitu Head of Digital Assets dari VanEck ya. VanEck juga salah satu issuer dari ETF Bitcoin. Jadi kan ada IBIT, ada VanEck, ada Grayscale dan lain-lain ya. Nah, dia bahkan ada ekspektasi Solana ETF di 2025 begitu, dan juga nanti ada XRP dan seterusnya. Jadi banyak yang merasa dengan si Trump meningkat ini maka Amerika akan lebih cenderung lenient terhadap kripto begitu. Menurut gua benar nggak? Yes, karena gini, Trump itu cenderung kalau dia udah ngomong A, dia akan coba benar-benar lakuin gitu. Kalau sampai dia nggak bisa pun itu karena opposition yang gila-gilaan. Ya sekarang lu lihat sendiri lah, Trump belum naik aja oposisi untuk di kripto itu udah kayak si kayak si Biden kemarin itu, si Biden tuh. Di hari-hari terakhirnya menjadi presiden dia berusaha untuk tetap menjatuhkan kripto gitu ya. Ya, memang seperti itulah dasarnya ya. Oke, udah beres ya. Ekonomi kalender juga itu sudah bahas. Selanjutnya kita akan langsung aja masuk ke buy limit.
Sebelum kita masuk ke elemen, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin hari ini sudah terjadi retest pertama di EMA20 sebagai resisten. Kita lihat besok, ya. Kalau besok di close dari Bitcoin masih di bawah dari EMA20, ya, kita bisa pasang limit, ya. Kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP kita di angka 91.906, ya. Posisi spot masih sama seperti kemarin. 91.906, 89.851, dan 87.216. Next, untuk Ethereum, kondisinya itu, ya, ini buat yang agresif kemarin, ya, nyaris profit, tapi belum, ya. Jadi buat lo yang mungkin masih agresif dan tetap mempertahankan posisi shortnya, target TP-nya di BSB atas atau di angka 3.193, atau bisa juga di struktur 3.158, ya, tipis-tipis lah, ya, tinggal lu pilih aja yang mana. Ya, untuk data penting sih mulai besok, ya. Jadi hari ini sih, ya, kalau lu mau pertahanin lagi juga boleh-boleh aja, ya. Cuman kalau sampai amit-amit daily close di atas dari resisten, ya sudah, berarti cut loss gitu, ya. Oke, untuk posisi spot di 3.158,8, 3.013, dan di 2.828, ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Tetapi sebelum kita tutup, seperti biasa, ya, gua akan terus mengingatkan bahwa ini karena yang sudah gua tadi sedikit bahas juga di depan sih, ya. Sekarang tuh sering kali ada sentimen, itu nggak cuma 1-2 kali, cukup sering lah, ya. Wah, beda cycle ini sama cycle sebelumnya, beda, kali ini tuh bearish, beda. Sekali lagi, ya, itu recency bias, karena ya lu baru ngerasain begini nih, lu baru ngerasain, wah, luar biasa begitu, ya. Nah, jadi orang tuh cuma ingat ininya doang, sama kayak altcoin season, ya, sama percis seperti altcoin season. Wah, beda, ya, zaman di cycle sebelumnya tuh lebih mantap, ya, altcoin season tuh lebih gila, ya. Ya, padahal kalau kita mau ngomong altcoin season, ya, memang belum, balance sheet-nya belum naik begitu, memang kita masih tinggi posisinya. Nah, cuman kalau orang misalkan lebih cuma pakai perasaan begitu, ya, jadi kerasanya mungkin, oh iya, beda sama cycle sebelumnya. Tapi kalau kita ambil datanya, sebenarnya sama-sama aja. Apalagi kalau ngomongin volatility, ya, volatility untuk di Bitcoin itu signifikan lebih rendah di cycle ini dibandingkan dengan cycle sebelumnya, ya. Buat lo yang ingat, kita kan pernah bahas di sini, ini ada 3 skenario. Skenario 30% minus 50-70 begitu, ya. Kalau mau kita ngomong di cycle sebelumnya, itu lebih sering di 50% kalau sampai overheatnya segini, ya. Overheatednya tuh ekstrim loh. 7 bulan berturut-turut bullish. Terakhir kali terjadi 6, bukan 7 loh, 6 kali aja itu butuh koreksi 50%. Nah, berarti ya kali ini
lebih kecil volatility-nya. Cuman ya lagi-lagi, ya orang kan kalau pakai perasaan ya lupa angka begitu ya. Nah ini juga makanya sekali lagi ya gue ingatkan gitu, nanti jangan gampang percaya sama orang yang teriak-teriak altcoin season begitu ya. Karena gini loh, bukannya gimana, udah banyak korbannya gitu. Zaman di April Maret kemarin, bahkan gak usah April Maret, sini aja udah banyak makan korban nih. Wah, terjun payung. Ini banyak sekali dukun-dukun altcoins yang teriak-teriak. Ini udah pasti, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak, lihat aja, lihat aja. Udah gitu tuh bahasanya udah, gua malas gitu. Lihat aja lu kalau nggak percaya. Udah nggak kejadian, ya udah nggak kejadian sesuai dengan hasil dukunan mereka, tinggal diem. Nah, itu. Jadi buat lu yang mungkin kena, dan cukup banyak loh gua rasa ya, terutama di April Maret nih banyak sekali yang kena dukun altcoin season. Ada yang dulu ini ya udah deklarasi nih altcoin season sudah saya buka, katanya aduh altcoins dibuka sama lu gimana ceritanya gitu ya. Emang ya kadang-kadang kita harus introspeksi diri kita, emang siapa gitu ngebuka-buka altcoin season, ngebuka bull market, enggak, kita ngomong pakai data aja gitu. Datanya waktu itu masih belum menunjukkan kita masuk altcoin season seperti 2021 lah gitu minimal. Kalau mini altcoin season ya udah kejadian nih di Januari ya. Akhirnya apa? Ya naik lagi. Orang yang gila-gilaan di altcoin sini ya sekarang menderita begitu. Buat orang yang rasionya ya sesuai dengan TCI, senyum-senyum malah bilang untung ya Bang 60-40, 70-40. Iya untung. Kenapa? Karena itu by data gitu. Gue ngomong itu tuh by data gitu. Jadi ya sekali lagi gue bukan bilang wah gue yang paling mantap, bukan ya. Yang paling mantap tuh apa? Lu pakai data, fakta, statistik. Begitu ya. Lu cara TA-nya mau seperti apa bisa berbeda sedikit sama gue gak masalah gitu. Dan gue bukan tipe orang yang kayak, wah lu kalau gak ngikutin gue 100% lu gak akan jadi apa-apa. Enggak, gue bukan tipe kayak gitu. Banyak jalan menuju Roma. Begitu. Tetapi mindset dasarnya orang yang menuju Roma itu semua mirip-mirip. Begitu ya. Jadi gak akan sama persis, tapi dasarnya mirip-mirip. Gitu. Sama kayak gini lah. Rumah bentuknya bisa beda-beda. Ya, ada yang bentuknya aneh gitu ya, ada yang bentuknya mungkin very modern gitu ya, ada yang mungkin art deco kayak ya banyak banget jenisnya gitu ya, kayak mungkin di kota tua tuh bentuknya kayak art deco gitu. Ya tapi sama-sama punya fondasi. Nah itu yang harus dimiliki sama semua orang. Nggak bisa orang bilang, oh enggak, gue cara arsitektur gue berbeda, gue nggak pakai fondasi. Oh ya silahkan aja coba, itu rumah kalau nggak rubuh ya luar biasa, begitu ya. Jadi sekali lagi ya lebih penting mindset dulu. Ya kebanyakan orang loncat ke TA pengen langsung, wah gue pengen langsung aja nih ya. Tapi TA-nya si mindsetnya berantakan. Itu TA sejago apapun ujungnya hancur lagi. Itu karena tidak tepat cara berpikirnya, karena fondasinya nggak punya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk DCWT sesi pertama ini kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar mudah, tapi udah banyak yang bilang tidak semudah itu Ferguson katanya ya. Apalagi buat yang mindsetnya biasa judi. Nah, disuruh pakai 3 golden rules susah, kayak panas ya, kayak dibacain doa gitu ya, kayak setan dibacain doa. Ya tapi harus pelan-pelan lu paksain supaya bisa berubah dari kebiasaan buruk menjadi baik ya. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai, apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik, jangan kebanyakan nabur hal buruk. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.